Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan seluruh pemirsa yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Saya, Pendeta Ramadi STH MAP, Ketua Majelis Sesot GKI Pahandut, Palangkaraya Hilir, bersama 23 orang pendetanya, mengalahkan rasa takut atas COVID-19 untuk ambil bagian melayani dalam ibadah Jumat Agung dan perjamuan kudus pada hari ini dengan menggunakan liturgi khusus Gereja Kalimantan Evangelis. Harapan kami, Bapak Ibu Saudara, bisa terlibat dan ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Selamat beribadah, salam dari kami. Semoga kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Terima kasih. Salam Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara dalam Tuhan, dan Bapak Ibu yang mengikuti ibadah pada pagi ini di rumah dalam rangka kita pelayanan ibadah Jumat Agung. Sebelum memasuki ibadah, kami bacakan terlebih dahulu warta Jumat untuk kita semua pada pagi ini. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita semua bagi warga Jemaat yang pertama kali beribadah di Gereja Kanaan. Diucapkan selamat beribadah serta berkat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Ibadah kita pada hari ini juga Majelis Jemaat GKI Kanaan mengucapkan selamat berulang tahun kelahiran maupun pernikahan bagi Bapak Ibu. Semoga berumur panjang dan senantiasa dikaruniakan Tuhan kepada masing-masing. Untuk berita keuangan dan pelayanan, sebagaimana keadaan yang terjadi di negara kita, khususnya di Kota Palangkaraya ini, maka ibadah baik kategorial sementara waktu ditiadakan dan selanjutnya akan diinformasikan mengikuti apa yang terjadi, dan setelah ada keputusan untuk dilakukan ibadah selanjutnya karena situasi dan kondisi saat ini. Dan berita tambahan bahwa hari ini untuk pelayanan perjamuan kudus dilakukan karena secara live streaming, maka dilakukan di rumah oleh masing-masing keluarga agar bisa mengikuti sebagaimana yang dipandu oleh Bapak Pendeta dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan untuk yang sakit, pelayanan tetap dilanjutkan di rumah sebagaimana sudah dijadwalkan oleh Majelis Jemaat GKI Kanaan. Oleh karena itu, pelayanan akan didampingi nanti oleh Bapak Pendeta dengan seorang penetua atau diakon yang mendampingi. Dan sebagai tambahan untuk berjemaat pada hari ini, supaya diketahui seluruh kegiatan-kegiatan yang sifatnya ibadah seperti tadi ditegaskan kembali, sementara waktu ditiadakan karena kita mengikuti keputusan dari pemerintah
juga dilengkapi dengan keputusan dari Majelis Sinode, maka ibadah minggu, ibadah yang kategorial itu sementara waktu ditiadakan dan dilaksanakan secara live streaming. Demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, warta jemaat untuk kita pada hari ini, dan selanjutnya kita akan masuk ke ibadah. Selamat Jumat Agung dan Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Penghantar perjamuan kudus ini adalah bentuk keyakinan kita bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan kita yang setia. Ia senantiasa memimpin kita walaupun kita sedang menjalani masa sulit dan penuh bahaya. Ia ingin kita tetap yakin dan menaruh pengharapan kepadanya. Serahkanlah dirimu selalu dalam pimpinannya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin.
Dia sungguh indah, Dia Yesus. Pengakuan dosa dan berita anugerah, jemaat berdiri. Marilah kita datang untuk mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas dalam doa. Tuhan, ampunilah aku sesuai dengan janji-Mu, sebab besarlah kesalahanku. Pandanglah aku dan kasihani aku, sebab aku kesepian dan sengsara. Kesusahan hatiku semakin bertambah. Bebaskanlah aku dari kesesakanku, perhatikanlah sengsara dan kesukaranku, dan ampunilah semua dosaku. Jagalah dan selamatkanlah aku, supaya aku tidak mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Semoga kebaikan dan kejujuran mengawal aku, sebab aku berharap kepadamu. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Ia tidak menghukum kita setimpal dosa kita atau membalas kita setimpal kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah kasih-Nya bagi orang-orang yang takut kepadanya. Jemaat disilakan duduk. Pembacaan Alkitab Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat yang ke-12. Dengan perikop hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya,
bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia tidak membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Nama Yesus termulia.
yang di bumi dan di surga, berlutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembahlah pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga, tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Salam, jemaat Tuhan dan pemirsa yang di rumah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab dalam rangka Jumat Agung, terambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai ayat yang ke-30. Saya bacakan untuk kita demikian. Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain. Sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang-orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis, tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin.
Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan ini saya beri judul, karena Kristus disalibkan, kematian bukan akhir segalanya. Karena Kristus disalibkan, kematian bukan akhir segalanya. Jemaat dan pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumat Agung tahun ini kita rayakan di tengah wabah yang menakutkan dunia, menakutkan pemerintah-pemerintah yang terkuat, menakutkan orang-orang yang miskin bahkan yang paling kaya, menakutkan orang-orang yang sehat maupun yang sakit. Karena wabah ini langsung mengancam soal kehidupan kita, yaitu betapa mudahnya kematian jasmani dialami. Semua ini mengingatkan kepada kita pada peristiwa 2000 tahun yang lalu, di mana Tuhan Yesus juga mengalami kematian. Bagi orang percaya, kematian Kristus adalah puncak dari inkarnasi Allah, di mana Allah yang menjelma menjadi manusia dalam Tuhan Yesus mengalami segala hal yang dialami manusia secara umum, kebutuhan-kebutuhan biologis, termasuk makan dan minum, dan pada akhirnya menghadapi kematian. Dalam puncak inilah hari ini kita melihat bagaimana kemanusiaan Tuhan Yesus diuji di bawah jalan salib. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan pemirsa di rumah, ketika Tuhan Yesus disalibkan, pada saat itulah murka Allah ditumpahkan, karena Allah itu suci. Namun pada sisi lain keadilan ditegakkan, karena pendosa harus dikasihi. Tuhan Yesus mengambil jalan salib supaya murka Allah tidak datang kepada manusia, tetapi dilimpahkan kepadanya. Dan pada hari dua musuh Allah, yaitu kejahatan dan yang kedua kematian, dikalahkan. Tapi mungkin kita bertanya, pada waktu Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus kan berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah jeritan yang paling lama dalam sejarah. Jeritan orang-orang kesepian, jeritan orang-orang yang tinggal bersendirian. Tuhan Yesus mengatakan, oleh karena dia mengalami kesendirian, terpisah dari Allah. Pada waktu dia dihina, dia tidak mengeluh. Pada waktu dia disiksa, dia tidak mengeluh. Ketika keadilan tidak adil padanya, dia diam saja. Tetapi ketika Allah meninggal, dia bersyukur. Ini bukanlah lambang atau tanda bahwa dia akan mati, karena dia sudah mempersiapkan hidup, karena dia sudah tahu bahwa dia akan mati. Tetapi ini adalah cerita bahwa orang-orang yang meninggalkan, yang tidak mungkin lagi akan kembali. Jadi ini mewakili keterpisahan dari Allah. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tetapi bagi kita orang percaya, persoalannya tidak disampaikan. Karena pada hari-hari ini di luar sana ada orang yang mempertanyakan soal ini. Apakah betul? Apakah sungguh? Sebab kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah percayaan tadi. Sia-sialah juga percayaan kami, kata Rasul Paulus. Dan kita bisa membalikkan logika ini dengan lebih cepat. Kalau Tuhan Yesus tidak mati, maka ia tidak sungguh-sungguh bangkit. Dan kalau Tuhan Yesus tidak sungguh-sungguh bangkit, maka tidak ada harapan bagi orang yang percaya itu dibangkitkan. Jadi kita mulai dari sebab kalau dia tidak sungguh-sungguh bangkit, maka Bapak kita juga tidak sungguh-sungguh. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus,
Dan itu semacam batu sumbernya besar, lalu dibawa ke dalam mulut dan kemudian beberapa hari kemudian muncul lagi dan dia tidak sembuh. Pernyataan ini mudah sekali bukan? Orang Romawi dalam tradisi penyaliban, maka para prajurit itu wajib untuk mematahkan kaki para prajurit, para orang yang disalib, untuk membuktikan dia sembuh. Namun Tuhan Yesus tidak dipatahkan kaki, oleh karena dia sudah meninggal dulu, sehingga hanya lambungnya yang kudus, sehingga keluar dapat bercampur air. Orang Romawi sudah mengeksekusi banyak sekali orang dengan cara salib, sehingga standar prosedur itu sudah jelas. Jadi ketika Tuhan Yesus mati, dia sungguh-sungguh mati. Hal yang umum juga yang banyak disampaikan di luar sana ya, bahwa yang disalibkan itu bukan Tuhan Yesus, tetapi seseorang entah siapa yang diserupakan oleh Allah dengan cara ajaib, sehingga yang disalibkan itu orang lain. Orang yang sungguh-sungguh meninggal Tuhan Yesus itu. Lalu pada hari yang ketiga dia muncul dan kemudian menyatakan dia bangkit. Ini juga mudah untuk kita paham. Yang pertama, bahwa kalau sungguh-sungguh ada orang yang demikian, maka mudah sekali bagi orang-orang Yahudi, khususnya imam-imam yang sungguh-sungguh menjadi untuk mengatakan ada dalam kuburan sana itu yang meninggal ternyata bukan Tuhan Yesus. Mudah untuk membawa Tuhan Yesus ke dalam kuburan yang ada orang yang meninggal kalau memang disuruhkan. Mudah sekali untuk membantah dan orang ini. Tetapi dalam Alkitab tidak ada catatan demikian. Juga dalam bukti-bukti di luar Alkitab, di luar Alkitab itu ditulis dari surat ini. Dan yang paling penting juga, andaikan kematian Tuhan Yesus direkayasa, dia tidak sungguh-sungguh mati, orang yang disuruhkan begitu, maka kita harus mengingat murid-muridnya Allah Rasul. Pada waktu menjelang Tuhan Yesus ditangkap, pada waktu menjelang Tuhan Yesus diadili, saat Tuhan Yesus membawa kayu salib dan disalibkan, mereka ketakutan, mereka depresi karena melihat gurunya ditangkap dan akhirnya disalibkan. Mereka takut sekali, bahkan bisa memberani harus menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi kita melihat setelah peristiwa kebangkitan, mereka berubah menjadi orang-orang yang baru. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat murid-murid ini berubah dengan cepat? Mengapa sekarang mereka berani meresikokan nyawanya, hidupnya, kalau untuk sesuatu yang bohong, kalau mereka tahu gurunya tidak sungguh-sungguh mati dan dibangkitkan? Tidak ada orang berubah sedemikian cepat. Para murid-murid ini menjadi berani bersemangat memberitakan Injil setelah itu, karena mereka mengharapkan kelak suatu hari mereka akan memiliki tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan, sebagaimana yang mereka telah lihat kepada Tuhan Yesus. Tidak akan bisa mengubah mereka kalau tidak sungguh-sungguh. Hal yang ketiga ialah secara medis, pengetahuan modern menyetujui bahwa Tuhan Yesus meninggal. Mari kita bayangkan saja para begal atau para jambret yang ditangkap oleh massa lalu dihakimi. Tidak perlu sampai puluhan jam sebenarnya Tuhan Yesus. Sekian jam saja mereka meninggal. Tidak perlu sampai harus dipaku di salib. Tuhan Yesus sudah mengalami penderitaan ini hampir 24 jam. Mel Gibson membuat film yang secara real melukiskan dengan detail bagaimana tradisi penyaliban Jemawi tentang Yesus. Kita mengingat film beberapa tahun lampau, The Passion of the Christ. Kita bisa membayangkan Tuhan Yesus jelas meninggal karena siksaan yang sedemikian berat yang ditanggungnya. Tidak hanya siksaan fisik tetapi juga mental. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita telah melihat bagaimana kematian begitu dekat kepada umat manusia melewati wabah ini. Masker yang kita pasang, tangan yang sering kita cuci, pemerintah yang sibuk menangani, para petugas medis yang berjuang di garis depan, semua berjuang untuk satu hal,
supaya kesehatan sosial masyarakat terjamin, supaya nyawa-nyawa tertolong. Kita mengapresiasi dan kita menaruh hormat dan mendukung semua usaha ini. Namun di sisi lain kita pun harus mengingat bahwa kematian itu memang menjadi bagian dari orang-orang yang hidup. Hanya masalah waktu bagi kita sekalian. Namun sebagai orang beriman, kita mengingat bagian ini tadi. Karena Kristus mati, maka kematian bukan akhir dari segalanya. Saudara-saudara dan pemirsa yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus percaya bahwa tubuh yang hina ini akan digantikan dengan tubuh kemuliaan. Tubuh yang dapat binasa ini akan digantikan dengan tubuh yang tidak dapat binasa. Mengapa kita percaya? Karena Yesus sudah membuktikannya. Kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kita. Kalau dia tidak sungguh-sungguh mati, maka sia-sialah kebangkitannya. Karena dia sungguh mati, maka pada waktunya kelak dia akan sungguh bangkit. Tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini yang berani mengatakan, aku akan mati, tetapi lihat pada hari yang ketiga aku akan bangkit lagi. Tidak ada seorang pun yang bisa meramalkan kematiannya dan kebangkitannya. Hanya Tuhan Yesus saja. Sebab itu dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Menegaskan kepada kami bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kami bersyukur karena darah Kristus, darah yang memberi kehidupan, darah yang memberi pengharapan, darah yang membawa pemulihan dari tubuh yang hina menuju tubuh kemuliaan. Bila dengan kisah Jumat Agung ini, kami boleh tetap semangat dan dikuatkan untuk menjalani hari-hari dengan penuh penghayatan kepada Kristus, dengan mata penuh pengharapan. Sehingga kami tetap menatap wajah Allah dalam segala dinamika kehidupan ini. Dan kami percaya tangan Tuhan yang memegang kami. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus, sakit, penyakit, penderitaan, penganiayaan, bahkan kematian. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan. Dan kami bersyukur untuk semua itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarlah akan penetapan perjamuan kudus seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus menyatakan tubuh Kristus yang dikurbankan dan darahnya yang dicurahkan bagi kita, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Melaluinya kita dipersatukan dalam suatu persekutuan dengan Kristus dan sekalian orang percaya. Kematian dan sengsara Kristus yang diperingati dalam perjamuan kudus menghibur dan menguatkan kita. Sementara kita menanti-nantikan perjamuan anak domba di bumi baru, di bawah langit baru. Supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan. Marilah masing-masing kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Apakah saudara menyadari dosa saudara lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Jawablah, sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya ya Tuhan. Kasihanilah saya ya Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Kalau demikian jawablah, saya percaya. Saya percaya Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Kalau demikian jawablah, tiap-tiap hari saya hendak bersyukur kepada Allah. Tiap-tiap hari saya hendak bersyukur kepada Allah. Dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Untuk mengikuti perjamuan kudus ini sebagaimana mestinya, marilah kita berdiri mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak, semua kita dipersilakan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Nyatakanlah syukur, nyatakanlah kerinduan hati kita, nyatakanlah segala penyesalan dan segala pelanggaran kita dalam hati kita masing-masing. Ya Allah Bapa kami yang pengasih, Yesus Kristus anakmu telah berfirman, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kami mohon kiranya Bapa mengenyangkan kami dengan makanan surgawi, seperti yang Bapa berikan bagi dunia oleh Yesus Kristus. Berilah kesucian-Mu, ya Yesus Kristus Tuhan,
kami. Amin. Ibu bapa, saudara-saudari dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus. Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban. Aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah sedia. Ambillah makanlah, inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah minumlah, inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, marilah bersama kita menaikkan doa syukur kita dan menaikkan syafaat kita. Kita merendahkan diri. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, hai segenap batinku, pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni semua dosamu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang membebaskan nyawamu dari kuburan, yang melimpahi engkau dengan kasih dan belas kasihan. Dia yang memuaskan hidupmu dengan yang baik, sehingga engkau awet muda seperti burung Raja Wali. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Ia tidak menghardik terus-menerus dan tidak marah untuk selama-lamanya. Ia tidak menghukum kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, sebesar itu kasih-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, sejauh itu dibuangnya dosa-dosa kita. Seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya, begitulah Tuhan mengasihi seorang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memberitakan puji-pujian bagi Tuhan, sekarang ini sampai selama-lamanya. Bapa dalam Yesus Kristus, Allah yang bersemayam di tempat tinggi, kami memuji dan mengagungkan kemuliaan-Mu. Meski keadaan tak menentu akibat COVID-19 yang memaksa kami untuk beribadah di rumah masing-masing, tetapi kami percaya Engkau hadir dalam rumah kami. Engkau ada bersama keluarga kami. Pun saat Jumat Agung menjelang, saat salib semakin bermakna, saat Yesus mati untuk menebus dosa kami, tuntun kami pada jalan-jalan salib-Mu, sehingga langkah kami semakin mantap dan kuat. Berkati negeri kami, bahkan seluruh dunia yang berjuang melawan COVID-19. Anugerahkan kecerdasan dan kepintaran bagi orang-orang yang Kau pilih untuk menemukan obat, bahkan vaksin untuk melawan virus corona. Tolonglah kami tetap bijak dan berani untuk taat pada aturan yang ditetapkan pemerintah. Berkati gereja kami ya Allah, Gereja Kalimantan Evangelis, baik dari Majelis Sinode, Majelis Resort, khususnya Resort GKE Pahandut Palangkaraya Hilir, dan semua jemaat-jemaat di wilayah GKE, agar bersatu menyatakan kemuliaan dalam setiap pergumulan dan sukacita kehidupan. Inilah pinta, doa, dan harap kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa, yang bersama kami ucapkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, tibalah saatnya untuk kita mempersembahkan persembahan syukur kita. Namun sebelumnya, dengarkanlah pengantar dari Mazmur pasal 96 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa.
Kita berdoa. Ya Bapa di dalam Yesus Kristus, meskipun dalam kondisi sekarang yang kurang memungkinkan kami datang kepadamu dalam kebersamaan persekutuan karena mewabahnya COVID-19 ini, namun saat ini kami bersyukur dalam memperingati Jumat Agung tahun 2020, kami masih dapat menikmati segala berkat anugerah pemeliharaan Tuhan. Bahkan dari rumah kami masing-masing, kami akan membagi apa yang sudah kami terima daripadamu melalui persembahan syukur saat ini. Berkati dan sucikan persembahan ini. Demi Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Persembahan syukur kita diiringi dengan nyanyian Besarlah Untungku. Yesus milikku, bersuka jiwaku karena
Parsot, GKI Pak Andut, Pelanggaraya Hilir, mengucapkan selamat merayakan Jumat Agung, dan biarlah melalui sakramen perjamuan kudus kita boleh mendapatkan kekuatan dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk melawan rasa takut, rasa khawatir atas COVID-19. Kita yakin dan percaya hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Terima kasih.